kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita sudah sepakat nih mau ngobrol ya tentang rencana kita. Nantinya kita akan mengadakan supervisi ya kelas. Tetapi sebelumnya di sini kita akan mengadakan dulu persiapan pra-observasinya ya. Nah, di sini maksudnya adalah untuk persiapan nanti ketika mengadakan pembelajaran di kelas ya, berarti seperti itu. Nah, apa nih yang akan diberikan kepada siswa, materi apa tentang apa? Nah, kali ini materinya itu tentang tentang aplikasi turunan fungsi. Tapi kebetulan sedang ada materi yang sangat kontekstual, yaitu tentang volume maksimum bangun ruang yang akan saya berikan pada pembelajaran kali ini. Baik ya, jadi tentang aplikasi turunan fungsi ya. Baik. Ini pelajaran matematika wajib ya berarti? Wajib, betul kelas 11 ya. Iya. Ya, apa nih tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai? Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya menggunakan kebetulan metodenya atau model pembelajarannya cooperative learning. Jadi melalui metode pembelajaran cooperative learning ini, murid diharapkan mampu menggunakan keberkaitan fungsi turunan atau turunan fungsi terhadap menentukan volume maksimum bangun ruang. Dan juga saya ingin menampilkan kompetensi sosial emosionalnya. Yang kali ini saya fokuskan untuk mengembangkan kompetensi kesadaran diri dengan kemampuan berelasinya. Begitu. Ya baik, menarik sekali dia. Tadi di tujuan pembelajaran sudah dikemukakan mengenai model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu cooperative learning ya. Karena tadi bersinggungan juga nih dengan keterampilan sosial emosional yang akan dikembangkan, yaitu yang kedua itu kemampuan berelasi ya. Tapi saya sebagai guru bahasa nih ya, yang ranahnya bahasa, agak kurang paham nih mengenai aplikasi turunan fungsi itu yang tadinya nantinya akan membicarakan tentang bangun ruang gitu ya tadi. Nah, apa sih lebih kepada apanya nih, kesadaran dirinya gitu dan nanti kemampuan berelasinya? Kalau kesadaran diri mungkin saya lakukannya di pembiasaan, Bu. Ya, jadi tidak menyasar ke materinya. Kalau di materi mungkin saya nanti lebih mengedepankannya kemampuan berelasi. Ya, kemudian di kemampuan berelasi itu ada menumbuhkan jiwa kepemimpinan, salah satu poinnya. Nah, saya ingin lihat jiwa kepemimpinan mereka dari pribadi mereka sendiri. Ya, misalnya berani nggak ke depan, itu kan keberanian juga ya. Mencerminkan gitu, mencerminkan karakter seorang pemimpin, atau mau nggak jadi ketua kelompok seperti itulah. Ya, kemudian kesadaran diri tentu akan ada juga sebenarnya ya. Kalau KS itu memang akan secara implisit itu akan selalu ada kalau saya di sepanjang pembelajaran begitu ya. Bagaimana mereka saat diberikan tantangan mereka sadar untuk mengerjakan, begitu ya Bu ya. Gimana saat guru masuk mereka menyapa dengan santun, begitu ya Bu ya. Sampai di akhir gitu. Luar biasa sekali ya, di awal nih di tujuan pembelajaran sudah terangkum sebenarnya ya. Sudah mencakup nih yang nanti hubungannya dengan pengembangan yang akan dicapai ya. Tapi sebenarnya sekilas sudah dibahas adanya model pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning, terus nanti ada keterampilan sosial emosional yang akan dibangun di sepanjang pembelajaran ya, berlangsung seperti itu. Nah, mungkin kira-kira ada lagi tidak nih pengembangan yang akan dicapai itu yang dicapai ya. Sebetulnya kalau tujuan itu selalu ada ya di setiap pembelajaran. Nah, kalau untuk pengembangan yang utamanya ini Bu, kalau matematika itu kan adalah mata pelajaran yang ditakuti ya Bu ya. Hampir saya pastikanlah lebih banyak anak yang tidak suka, cenderung tidak suka. Nah, saya ingin mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, itu yang ingin saya kembangkan di pembelajaran kali ini. Karena memang horor gitu. Ibu gurunya saya bilang horor, saya
bahasa gitu ya. Jadi ketika mendengar matematika, kalau istilah anak sekarang itu MTK ya, bukan MTQ ya, MTK, tapi serasa gimana gitu ya mendengarnya. Tapi dengan Bu Rati menciptakan sebuah pengembangan yang baru nih ya, dengan menciptakan apa tadi lingkungan belajar yang menyenangkan begitu ya Bu ya. Sehingga apa ya, nanti pembelajaran matematika itu tidak menakutkan. Iya, tidak menegangkan. Minimal senang dulu ya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan materinya jadi ada yang masuk lah. Betul sekali memang ya, dari suasana atau apa kondisi ini yang diciptakan dengan senang kan, membuat bahagia dulu lah gitu ya siswa, sehingga nanti akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya. Iya benar, kalau saya ke Bu Enden, kalau saya sudah senang dengan Bu Enden, saya ingin mengenalinya lebih jauh mungkin nantinya ya, daripada pas awal aja udah gitu. Mudah-mudahan. Kemudian ada lagi karena kita sedang rame-ramenya diferensiasi, saya juga ingin itu Bu mengembangkan kemampuan pembelajaran diferensiasi saya, karena jujur saja Bu kan kelas yang saya ampuh belum formal ya Bu ya. Tapi saat Bu Enden sudah mendampingi RPP saya baru ngeh, oh diferensiasi itu yang kayak gitu. Iya betul ya. Nah sekarang saya mau coba. Sudah terlihat ya. Ternyata pernah dilakukan ya, tapi belum tahu namanya itu diferensiasi gitu. Betul ya Bu ya. Jadi nanti bisa diterapkan berarti ya. Iya saya mau coba. Padahal sudah ya. Kita mungkin lebih ke apa ya, diterapkannya itu ke tulisan atau istilahnya di rencana pembelajaran itu Kalau kan. matematika itu diproses banyaknya ya. Gitu ya. Siapa yang belum paham saya, Oh iya. otomatis saya akan melakukan pembelajaran yang berbeda terhadap anak yang belum paham tersebut kan. Betul. Nah, saya asalnya belum tahu itu diferensiasi kalau seperti itu. Oh iya betul ya. Kemarin saja dari Bu Enden. Iya, sekarang berarti sudah ada sedikit pencerahan gitu ya. Iya, Masya Allah, Berarti luar biasa. Iya. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya nih, untuk yang terakhir ya, strateginya nih yang akan dilakukan Bu Rati seperti apa nih kegiatan pelajaran yang akan nanti dilakukan? Ya, iya, untuk strateginya tadi itu saya pengembangannya di lingkungan belajar ya Bu ya, yang menyenangkan. Yang pertama dari pembawaan gurunya dulu mungkin ya Bu ya. Kalau gurunya kaku gitu, gurunya datang-datang udah nangis, nggak ada ya. Kalau gurunya datang saja sudah tidak senyum dan lain sebagainya, tidak hangat, tentu tidak akan tercipta. Jadi saya coba dulu dari profil saya dulu, datang dengan menyapa dengan hangat gitu, kemudian bercengkrama, bercanda gitu ya Bu ya. Kemudian saya sisipkan tadi ada part cerita inspiratif gitu. Mudah-mudahan muncul cerita-cerita yang menyenangkan Gitu ya, di matematika juga ada ya, tidak hanya sekadar angka saja gitu ya. Karena kan yang kita sasar itu di bahasa kan sudah jelas gitu ya, jadi naratif kan, deskriptif gitu kan, seperti itu digambarkan, diceritakan. Di matematika juga ada ya. Ada, di saya aja mungkin. Ada soal bercerita juga kan. Soal cerita ya. Betul. Kalau ini ingin cerita inspiratif aja sih, karena ranah yang ingin saya sasar selain kognitifnya juga secara pengembangan karakter anak Bu. Betul sekali ya. Siapa tahu dari cerita-cerita teman-temannya mereka mendapatkan hikmah gitu. Tapi kalau saya lihat memang pelajaran matematika mungkin lebih ke pengetahuan ya, kognitif gitu ya. Nah, saya ingin merubah stigma itu Nah, sebetulnya. itu kalau di bahasa ya lebih cenderung ke itu tadi afektif, mungkin lebih afektif ya kalau bahasa gitu. Kalau matematika ke Kognitif ya. Tapi Bu Rati dikembangkan ya, Iya, gitu. ingin mengemas supaya balance ya. Betul ya, strategi yang akan disiapkan gitu ya. Betul. Kemudian yang diferensiasi tadi, mungkin rencana awalnya yang saya tuliskan di RPP ya Bu ya. Jadi ada bagian-bagian diferensiasinya. Pertama untuk diferensiasi konten, saya menyediakan 3 bahan ajar. Yang pertama modul, kemudian video. Saya ambil video dari rekan YouTube saya sih. Kemudian yang terakhir saya menjelaskan secara langsung, karena berdasarkan minat belajar siswa pengennya gitu, harus ibu yang menjelaskan katanya dulu. Ya.
Nah, yang ingin lebih ditonjolkan nih dari persiapan itu apa saja nih bagian-bagian diferensiasi yang paling gitu ya? Saya semua sih itu konten, proses produk juga ada. Kalau proses saya menyediakan waktu selain di pelajaran di jam saya untuk anak yang kurang paham boleh jadi private gitu ya Bu ya di kelas. Saya akan datang bagaimana yang belum pahamnya. Biasa juga menyediakan waktu biasanya sambil menunggu jam pulang jam 4, timur saya jam 4 Iya. ada setengah jam rentang. Lumayan ya. Jadi saat mereka pulang masih bisa menghubungi saya setengah jam. Nah untuk produk pengemasan tugas boleh menggunakan media sesuai dengan minatnya masing-masing. Minat dan Seperti apa itu contohnya Bu? saya pakainya PowerPoint, kemudian poster dan bisa juga vlog ya. Oh iya Bu. Ada lagi mungkin Bu strategi yang akan disiapkan? Paling yang untuk Pak KSK-nya tadi sih sudah dipaparkan dengan wilayah. Karena termasuk sudah include di lingkungan belajar yang menyenangkan ya untuk KSK. Tapi tadi lebih menekankan kepada kesadaran diri dan kemampuan berelasi gitu ya. Iya, jadi ciptakan suasana yang senang dan bahagia gitu ya di kelas itu. Seperti itu ya. Semoga ya. Semoga amin ya Bu ya. Amin. Iya. Nah begitu saja kita berarti untuk percakapan kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti lancar di kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa semangat sekali ya. Ini kayaknya tadi sahurnya satu magicom ya. Gak tahu makannya makan baterai. Makan harapan atau ketidakpastian. Baik, senang sekali pagi hari ini kita bertemu lagi. Walaupun di tengah-tengah yang insya Allah masih menjalankan ibadah puasa dengan aman lancar ya. Semangat banget loh. Senang sekali Ibu bisa bertemu kalian di mata pelajaran favorit kita semua. Mata pelajaran apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan yang pertama, yaitu terhadap volume maksimum. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari materi prasyarat. Ya, materi prasyaratnya adalah bangun datang dan bangun ruang. Sudah ada tugasnya kan? Pelajaran sudah? Sudah. Siap untuk di-sharing, ditempelkan di depan ya? Siap. Keterkaitan turunan fungsi pertama untuk menentukan volume maksimum. Ya. Sekarang Ibu mau minta dulu nih, coba nih siapa yang berani jadi pemimpin kelompoknya dulu? Tulis tadi ini. Angkat tangan, tidak menyebut. Coba yang berani jadi ketua kelompoknya, siapapun angkat tangan aja. Tadi, terus. Education namanya Luna. Ada satu lagi. Iya. Jika aku di sini, Ci. Aji mana menjawab loh. Aji pojok Aji, Ci. Haji galau. Astagfirullah Haji maju. Ya, hari ini kita akan belajar tentang volume maksimum. Ibu akan beragakan satu contoh kasus. Ibu punya selembar kertas ukuran A4. Ukurannya apa sih biasanya kalau A4 ya? 21 dikat. 21 kali 29. Ya kalau salah. 21 dikali 29. Dan kertas ini akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Kebayang? Kotak tanpa tutup? Ya. Kalau box snack, kalian lempar tutupnya
tinggal kotak gitu ya. Kelar nyambung. Nah, kelar bisa. Kelar no tutupna tos. Kayak Terus belum sih ngomongnya. Atau Tupperware no tutupna hilang. Aduh, sampai kalau ya. mana soalnya? Mau bangkrut. Nah, dari selembar kertas ini harus dibuat sebuah kotak tapi yang menghasilkan volume paling maksimum. Apa sih volume maksimum itu? Kalau volume maksimum berarti Maksimal. tempatnya memuat Banyak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, harus ukuran tingginya dan alasnya harus berapa? Biar volume yang dihasilkan paling maksimum. Harus diukur dulu berarti. Iya, tapi kita cuma punya keterangan panjang dan lebarnya aja. Kita nggak tahu nih kesini harus berapa, kesini harus berapa. Blank, gitu ya. Ibu coba, oh ibu mau ambil tingginya 4 cm dibuat kotak. Ya, kemudian dimasukkanlah beras. Nah, ternyata dia cuma muat berasnya 1 ons, misal dengan kotak yang ibu buat. Nanti kalau ibu lemparkan masalah ini ke kalian, pasti kalian punya asumsi masing-masing ya. Misal, bu aku mau coba tingginya, kalau tingginya 2, dia akan lebih ceper, ya lebih pendek, tapi alasnya lebih luas. Apakah dia akan membuat volume yang lebih dengan kotak yang punya ibu? Tidak. Kok bisa bilang tidak? Tahu lah. Gak tahu. Atau misalnya kelompok akil, mau ditinggikan lagi deh sampai sakit tinggi. Bisa membuat volume nggak? Enggak. Enggak. Berarti tidak valid nih penelitiannya. Nah, ini akan kita belajar hari ini. Gimana menentukan kotak yang paling maksimal. Oke, kita coba ke hitung-hitungannya. Di sini ada contoh kasus dari selembar kertas ukurannya 12 x 12 akan dibuat sebuah kotak. Ya. Kotak aman. Jadi boleh. Oke, pembahasan. Tadi dari sini ke sini berapa? 4. Ih, 12. Nah, ini yang bentuk kotak-kotak kecil, 4. dia adalah bagian-bagian yang akan kita potong. Ya. Sehingga saat kita lipat, nah, misalnya ibu kasih nama ABCD. AB ini akan jadi bagian apanya saat dilipat? Dilipat. Nah, Lipatan panjang, lebar atau tinggi? Tinggi. Pintar. Terbayang nggak? Terbayang. Ya, good. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan CMC itu harus berapa sih agar volume yang dimuatnya paling maksimum. Langkah pertama adalah kita kejar dari rumus volume. Volume kita anggap balok dulu ya, karena nanti endingnya kita belum tahu dia akan jadi kubus atau balok. Volume balok. Rumusnya apa sih? P kali A kali T. Kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya apa? 12. Enggak. Iya, Karena dari sini ke sini adalah 12, yang jadi panjang kan ini kan? Iya. Berarti ukuran ini berapa? Kalau ini 8. adalah X, ini adalah X. 8. 8 dari mana? 6 dari mana? Kita belum ada angka lain. Kira. Oke, persamaan berarti 12? X. No, 12. 6 berarti ibu. Nih, kalau di sini 2, di sini 2. Berarti ini kan 12 dikurangi 12. dikurangi 4. Berarti yang ini 12 dikurangi 2. 2X. Nah, 2X. Oh. Paham sampai situ? Paham. Nah, kenapa menyusul 2X? Karena ada X-nya 2. Karena kan X itu ada 2. Jadi dikurangi 2 bagian ini yang akan digunting. Lanjut. Jadi volumenya kita cantumkan ukurannya 12 Min 2X. min 2X. Lebarnya berapa? Sama. Kali 12 min 2X dikali tingginya 2. X. tingginya X. Siapa yang mau bantu ibu mengalihkan pelangi-pelangi?
12 kali 12. Siapa yang berada di depan? Ibu 12 kali 12 itu. Akil, ayo Akil semangat. Ibu bisa coba. Ayo, Ibu. Akil ibu Tarik Akil. Keisha dulu. Coba. Beda Berarti ini. Akil bagian yang nanti. Udah aku salah. Coba. Gak apa-apa tulang. Pelangi-pelangi kan. Oke. Ayo, Bapak Abi tangan. Wah, gimana sampai kapan dulu? Sambil beda enggak. Min kali min Positif. berarti 2x kali 2x berarti ini pangkat x Apaan jadi? Nah, Salah. ini ke sini dulu. Iya. Malu. Kan itu min 2x. Oke, terima kasih Keisha. Makasih ya. Nah, karena tadi Ibu sudah mencoba sendiri, sekarang kalian silakan per kelompok coba. Kalian akan membuat kotak yang paling maksimum dari kertas Empat. Kita bermain menyenangkan ini, kita ketemu lagi besok. Kita lanjutkan lagi ya, Oke, tetap semangat, jaga motivasinya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari Ibu ya. Tetap semangat ya anak-anak Ibu ya. Ya Ibu, semangat. Terima kasih Bu Ayu kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam, Brandon. Gimana kabarnya hari ini? Agak melelahkan tapi tetap baik. Tetap semangat ya Bu Tetap ya. semangat terus. Hari ini alhamdulillah ya Bu, sesuai dengan apa yang kita rencanakan nih. Hari ini kita mengadakan kegiatan percakapan pasca observasi. Setelah waktu itu kita sama-sama di kelas nih mengadakan kegiatan supervisi pembelajaran ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih mengenai perkembangan yang terjadi di Murati mengenai pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya di kelas, sejauh mana nih pencapaiannya selama ini gitu ya Bu. Nah, baik kita mulai saja ya. Pertama di sini kesannya bagaimana nih kemarin tentang kegiatan supervisi kita di kelas itu antara saya dan Bu Rati. Sebenarnya pertama tentu kalau ada yang memantau itu jadi lain ya Bu ya, bawaannya ya. Bukan tegang sih, cuma kita jadinya seperti hati-hati begitu ya. Kemudian kalau kemarin yang saya rasakan itu lebih tergesa-gesa saya dalam mengajarnya, tapi nggak tahu sih kalau di Bu Enden atau di anak-anak terlihat tidak ya? Tidak ya. Cuma saya kayak justru kalau saya lihat anak-anak lebih enjoy gitu ya, lebih menikmati pembelajaran yang disampaikan karena belajar matematika gitu loh gitu ya. Yang kemudian adalah pembelajaran yang mungkin agak-agak diikuti oleh siswa, tapi ada satu bagus sekali berarti menyampaikannya nih. Bagaimana menurut Bu Rati ini refleksinya dari kegiatan itu? Nah, kalau dari kegiatan kemarin secara keseluruhan dari awal sampai akhir, yang saya lihat sih anak-anak enjoy, happy gitu, antusias untuk menjalankan setiap instruksi atau racikan pembelajaran yang saya berikan. Cuma ya tadi ya yang saya rasakan, saya seperti tergesa-gesa karena kan ada muatan baru ya Bu ya, yang harus diintegrasikan itu yang diferensiasi dengan sosial emosional itu. Nah, saya jadi merasanya kayak ada tugas baru aja gitu di kelas. Padahal enggak juga sih ya, itu mah mengalir begitu aja sih sebetulnya. Iya betul. Sebenarnya itu kita bisa laksanakan di proses juga, itu sudah secara tidak langsung ya, sudah dilaksanakan. Tapi sejauh ini perasaannya bagaimana? Perasaannya kalau untuk capaian yang ingin dicapai, sepertinya sudah dilaksanakan. Cuma ya itulah, mungkin saya
harus lebih bersahabat dengan diferensiasi dan KSE itu karena sesungguhnya ya memang sudah ada dari kemarin-kemarinnya ya Bu ya. Iya betul. Cuma saat kemarin sama Bu Enden baru belajar, ini kok kayaknya kayak ditutup banget gitu. Jadi saya lebih fokus cari-cari waktu ini nih KSE dulu deh masuk, ini deh diferensiasi dulu masuk gitu. Jadi si fokusnya itu masih belum senada. Itu berarti yang ini kendala ini ya. Jadi lebih ke problem apa ya namanya dalam diri sih. Iya ya masih. Tapi tidak terlihat itu ya. Tidak terlihat, mungkin masih kaget padahal sudah terlaksana Iya. sebenarnya itu ya proses Iya. itu. Iya baik. Nah di sana itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat itu apa sih? Untuk tujuannya karena saya sedang di materi turunan dengan metode cooperative learning itu ya saya harapkan peserta didik dapat menentukan volume maksimum ruang dengan mengaplikasikan volume fungsi Apa itu kira-kira? dan dengan tentu memunculkan kemampuan sosial emosionalnya. Emosional ini bagaimana sih kalau dilihat nih proses ketercapaian pengembangan pembelajaran sosial emosional seperti apa nih di pelajaran matematika khususnya di materi ini? Nah untuk pembelajaran sosial emosionalnya saya kan ambil 2 ya Bu sesuai yang sudah kita sepakati di observasi itu, yaitu tentang kesadaran diri dan satu lagi kemampuan berelasi. Untuk yang kesadaran diri saya mencoba mengaplikasikan juga yang pembelajaran yang dari Bu Enden itu yang tentang teknik mindfulness. Oh iya. Dan saya coba ya kemarin, kemudian tadinya kan saya koordinasi ke Bu Enden, Bu ini kan panjang contoh yang diberikan Bu Enden itu ya bisa antara 5 sampai 10 menit, sedangkan pembelajaran cuma sebentar ya. Cuma yang benar dari Bu Endennya ada apa ya, jadi tantangan juga ke saya gimana mengemasnya biar bisa mindfulnessnya dapat tapi tidak mengganggu waktu. Akhirnya ya saya lakukan seperti teknik yang kemarin, hanya memejamkan mata, kita tarik nafas, hanya memunculkan energi positif dan itu 2 menit lah, 2 menit lebih kan sudah bisa memvibrasikan ya. Nah, mudah-mudahan dengan di sesi mindfulness itu kesadaran dirinya juga muncul. Ya, kesadaran diri untuk ikut instruksi gitu ya, kesadaran diri untuk memunculkan minat belajar, kemudian kesadaran diri di awal juga karena saya saya memberikan perhatian lebih untuk kebersihan mungkin ya Bu ya kalau di sekolah. Jadi saya kesadaran dirinya tentang lingkungan yang ditanamkan di awal pembelajaran dengan melihat lingkungan sekitar. Dan dengan tanpa saya menyuruh mereka sudah paham konsekuensinya apa saat melanggar gitu. Sekali ya itu ya ini lebih kepada tercapaian sosialnya dari segi kesadaran diri itu ya. Yang untuk berelasinya ya. Makanya saya pilih model pembelajaran kooperatif karena dengan bekerja kelompok itu akan muncul kemampuan berinteraksi dan disitulah ketercapaian kemampuan berelasinya akan terlihat dengan bagaimana dia ada jiwa kepemimpinannya, mengorganisasikan teman-temannya, kemudian bagaimana interaksi yang terjadi antar anggota dalam satu kelompok dan antar kelompok yang lainnya. Baik, itu ya yang keterampilan berelasi itu ya sebetulnya memang saya lihat sudah terlihat sekali Bu Ratih melakukannya di kelas ya. Dan anak sudah terlihat bagaimana nih kerjasama dalam timnya seperti itu kan sudah. Baik, satu hal lagi nih, tadi kan sudah diungkapkan bahwa ada nih pembelajaran mengenai diferensiasi nih mungkin bisa berarti share pengalamannya seperti apa nih ketika waktu itu ya capaiannya gitu sejauh mana dalam pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian untuk berdiferensiasinya saya ambil
ketiga ranahnya sih. Yang pertama yang konten, saya sajikan dalam 3 bentuk. Bentuknya ada modul, kemudian ada video, yang satu lagi saya menjelaskan secara langsung, karena itu memang kebanyakan gaya belajar mereka itu harus dijelaskan dan oleh gurunya. Jadi hampir setiap sesi saya harus menjelaskan gitu ya, walaupun tetap saya dampingi dengan modul dan video penjelasan yang lainnya. Itu untuk dari konten. Kemudian dari proses saya memberikan kesempatan bagi siswa yang belum paham untuk mendapatkan pengajaran secara individu dengan cara dia bisa angkat tangan saya yang menghampiri atau dia yang datang ke saya gitu, ke meja saya, dan saya jelaskan ulang sementara teman-teman yang lainnya melanjutkan pekerjaannya. Produk ya setelah itu. Untuk yang produk itu tadi ada di pengemasan hasil diskusi kelompok, saya membebaskan untuk mengemasnya dalam berbagai media tayang. Boleh itu vlog, boleh buat artikel, buat poster, atau boleh dalam bentuk PowerPoint. Baik. Bagus sekali ya, ini sudah lengkap ya berarti ya. Karena diajarkan oleh Bu Enden. Diferensiasi ketercapaian itu sudah terlaksana. Kita lihat memang seperti itu ya. Ada dari segi kontennya, prosesnya, dan juga produknya sangat jelas. Jadi saya juga terinspirasi nih dari pelajaran matematika. Oh, produknya itu bisa seperti ini. Produknya tidak hanya kalau dulu kan hanya sekadar di buku saja menuliskan ya. Sekarang itu sudah berbeda-beda ya, mulai dari tadi vlog atau bahkan mungkin artikel matematika juga tidak apa-apa, kan bagus juga ya. Inspirasi. Kemudian poster, PPT seperti itu ya. Baik. Nah, sejauh yang Bu Rati lakukan nih di kegiatan pembelajaran itu, adakah kendala mungkin yang yang dirasakan pada saat itu? Kendalanya selain tadi ya, saya merasa ada tuntutan lebih gitu ya, dengan ada muatan diferensiasi, ada muatan TSE. Nah, selama pembelajaran ada satu kelompok yang tertinggal jauh gitu dari kelompok lainnya. Mungkin Bu Enden juga menyaksikan di kelompok yang terakhir itu beberapa kali mereka minta bantuan gitu, Bu ini nggak paham, Bu ini nggak paham gitu ya. Saya jadinya bingung juga, nah ini kelompok kok bisa nggak paham semua, apakah kekurangannya bagaimana, atau saya jadi bertanya atau saya yang salah mengelompokkan begitu kan ya. Sehingga ada satu kelompok yang memang yang lain mengumpulkan, dia belum sekelompok itu dan tidak bisa mengikuti sama dengan yang lain. Iya, berbeda gitu ya, satu kelompok ya, gitu ya. Kelihatan ya, Bu, kita belum ngerti, ayo gitu. Nah itu yang mungkin ya jadi teman saya itu kendalanya. Jadi saya lebih banyak untuk mereka kemarin. Kemudian saya terkendala juga di akhir asesmen. Saya kan hanya memberikan satu soal. Tadinya saya inginkan itu di kelas saja dilakukannya, tapi karena waktu akhirnya saya memberikan kesempatan untuk dilakukan di luar jam matematika dan dikumpulkannya malam. Sebetulnya target saya inginnya semua pembelajaran saya itu selesai di kelas gitu, biar tidak membebani, tapi ternyata tidak dapat terrealisasi kemarin. Mungkin lebih ke pengaturan waktu juga, apakah ada kendala juga Bu? Mungkin karena kemarin itu ya puasa mungkin ya. Oh iya, Kan cuma 30 menit ya. Ya normalnya 45. Jam kerja di saat bulan Ramadan Gitu ya. Iya. Karena biasanya saya nggak pernah sih kasih PR. Oh iya, bagus Terus harus semuanya tuntas di kelas. Tidak boleh ada PR. Ya baik. Itu ya kendala-kendalanya lebih kepada pengaturan kelompok ya, dan asesmen di akhir ya. Ya. Nah, tadi sudah diuraikan nih berbagai hal ya mengenai refleksi, kemudian kegiatan apa sih yang dilakukan itu, kemudian kendalanya yang terjadi gitu ya. Nah, untuk Bu Rati kedepannya nih rencana
tindak lanjutnya seperti apa ke depannya itu mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan, dan apakah ada hal yang ingin lebih itu diperbarui lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya itu seperti itu. Kalau kedepannya mungkin saya melihatnya dari kekurangan yang paling dirasakan paling baru gitu ya, dan yang tadi yang untuk mengelompokkan murid itu kan saya pakai sistem, saya ambil yang saya anggap kompeten di bidang matematika, ambil satu, kemudian yang lainnya random. Coba hitung 1 sampai 5, 1 sampai 6, 1 sampai 6 itu ya sudah itu jadi kelompok. Ternyata ya betul yang kata Bu Eni itu ya, kita harus punya analisa terhadap kebutuhan belajar murid ya, berdasarkan latar belakangnya, profil belajarnya bagaimana, minatnya bagaimana di matematika. Mungkin saya harus belajar lagi Bu, biar tidak terjadi kejadian seperti ini. Karena untuk matematika harus ada kajian lebih ya. Iya betul. Agar kelompok itu bisa berjalan semuanya. Itu. Nah, bagaimana nih strategi yang akan dilakukan Bu Rati ini? Strateginya saya dengan menggunakan data awal yang saya punya. Baik. Ya, misalnya dari nilai kita kan belajar sudah 1 semester yang lalu, sekarang belajar semester 2, mungkin nilai semester lalu bisa jadikan patokan ya dalam pembagian kelompok gitu ya Bu ya. Salah satunya kalau di matematika mungkin karena memang ini subjeknya skill banget gitu perlu. Iya betul. Ya, jadi berdasarkan itu mungkin yang berdasarkan itu dulu gitu ya. ya. Yang poin pertama, baru nanti nanti pertimbangan lainnya di berjalan gitu ya, dengan berjalan seiring waktu gitu ya. Itu memang sudah bagus sekali ya tadi berdasarkan data awal gitu untuk mengidentifikasinya. Saya juga sangat menyesali itu kemarin saya merasa menyesali kelompok ini karena ulah saya gitu. Jadi tidak bisa menjalani dengan baik dan menyenangkan. Gitu, buat tidak apa-apa. Nanti kita ada kesempatan lainnya untuk lebih lagi memperbaiki segalanya. Baik, ya, itu saja mungkin ya Bu Rati. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengobrol dengan saya di percakapan hari ini, di percakapan observasi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk sama-sama mengadakan kegiatan supervisi lagi di kelas ya, mungkin di kelas yang berbeda lagi, karena kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baru lagi dari anak-anak ya, karena ilmu itu didapat tidak hanya dari dari yang kita lebih tinggi lagi ya posisinya, tapi bisa juga dari anak-anak kita, dari siapapun tidak bisa kita peroleh. Terima kasih ya sekali lagi, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.